Halo teman-teman, balik lagi di Supraya Nasi. Pada video kali ini kita akan membahas soal diskusi persiapan UM-UGM tahun 2026 untuk mata uji Matematika IPA yang pertama. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, sebuah kotak memuat 6 bola merah dan 4 bola hitam. 3 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jika bola ketiga adalah bola yang terambil merah, maka banyaknya kemungkinan adalah, di sini terdapat 6 bola warna merah dan 4 bola warna hitam, teman-teman ya. Dan akan diambil 3 bola, yang urutan ketiganya harus bola ke warna merah gitu ya. Urutan ketiganya berarti syaratnya ini penting banget bahwa bola ketiganya harus merah. Berarti kita akan bikin beberapa kemungkinan kasus ya. Di kasus yang pertama, itu kan berarti kita akan bisa mendapatkan beberapa kemungkinan ya. Yang pertama, bisa aja kemungkinannya tiga-tiganya dapat merah gitu ya. Berarti merah, merah, dan merah. Otomatis kalau kayak gini, kemungkinannya berarti tinggal kita ambil aja. Berarti kemungkinan pertama ada 6, 5, dan 4 teman-teman. Tinggal kita hitung 6 kali 5 kali 4 berarti ada 120 kemungkinan. Kemudian untuk kasus yang kedua, ya kita coba bikin misalkan ini dapat merah, hitam, dan merah gitu. Pokoknya yang ketiga harus merah aja. Berarti kan otomatis ini udah kita ambil 6, berarti sisa 5 untuk yang merahnya ya. Nah, yang hitam itu kan ada 4 ya, berarti 6 kali 4 kali 5 gitu. Otomatis masih 120 lagi. Kasus berikutnya, kasus ketiga, kita misalkan dapat H ya, H, kemudian merah, kemudian merah. Sehingga kita bisa dapatkan berarti ini berarti 4, karena H ada 4. Nah, M berarti ini 6, ini 5, berarti ini juga 120 kemungkinan. Kemudian yang mungkin agak ekstrim di kasus yang keempat ya, dimana yang agak ekstrim juga sih sebetulnya. Awalnya hitam, yang kedua juga hitam, nah yang ketiganya baru merah. Sehingga berarti ada 4, 3, dan 6 kemungkinan. 4 kali 3, 12, kali 6, berarti 12 dikali 6, 72 ya. Tinggal kita tambah teman-teman ya, 360, karena 120 dikali 3, ditambah dengan 72, berarti 432 ya. Oke deh, jawabannya berarti yang E, teman-teman. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini cukup mudah untuk soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita punya 3 pangkat X plus 3 ditambah 3 pangkat X dikurangi 36 dibagi dengan 9 pangkat X dikurangi 9. Mungkin teman-teman udah paham ya, berarti kalau misalnya kayak gini langsung kita bedah aja. 3 pangkat X ditambah 3 itu artinya 3 pangkat X dikali dengan 3 pangkat 3 kan teman-teman ya. Ditambah dengan 3 pangkat X dikurangi 36. Dibagi dengan 9 pangkat X. Nah, 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2 gitu. Boleh ya? Kurang dari sama dengan 3. Biar gampang kita misalkan aja. Misal 3 pangkat X-nya adalah Y lah ya. Dan otomatis ini kan kalau 3 pangkat X berarti Y-nya harus lebih dari 0 ya. Oke, berarti udah kayak gini kita bisa langsung ubah aja. Jadi ini 3 pangkat 3 itu 27 ya. Berarti 27Y ditambah Y dikurangi 36 dibagi dengan Y pangkat 2 dikurangi 9 dikurangi dengan 3 ya. Kurang dari sama dengan 0. Sehingga 27 tambah Y berarti 27Y tambah Y berarti 28Y dikurangi 36 dikurangi 3, itu samakan penyebut ya.
kali Y kuadrat dikurangi 9 per Y kuadrat min 9 kurang dari sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan, ini berarti negatif 3Y kuadrat ditambah 28Y. Negatif 36 ditambah 27, berarti negatif 9 ya. Dibagi dengan Y kuadrat min 9. Kurang dari sama dengan 0. Biar lebih bagus, kita buat dia menjadi positif ya. Berarti kita kali negatif 1. Jadinya 3Y kuadrat dikurangi 28Y ditambah 9 dibagi dengan Y kuadrat min 9, atau ini kita tulis dulu ya, gitu, lebih dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah kita faktorkan yang atas dan bawah teman-teman ya, berarti di atasnya jadi 3Y min 1 dikali dengan Y min 9 ya, dibagi dengan Y min 3 dikali dengan Y plus 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini berarti Y-nya akan kita dapatkan, berarti Y sama dengan 1/3, langsung aja ya. Teman-teman pasti bisa yang kayak gini kan. Y sama dengan 9, Y sama dengan 3, dan Y sama dengan negatif 3. Ingat Y-nya di soal kita udah definisikan harus lebih dari 0, maka yang ini itu tidak memenuhi ya. Oke, berarti tinggal kita punya 3 batas yang harus kita buatkan garis bilangannya. Yang pertama ada yang paling kecil ada 1/3, kemudian ada 3 dan 9 ya. Untuk yang 1/3 berarti bulatannya penuh, yang 9 juga bulatannya penuh. Nah, yang untuk 3-nya itu bulatannya tidak penuh ya. Kenapa? Karena dia dari penyebut. Kemudian tinggal kita isikan bilangan yang mudah dihitung, yaitu 0. Masukin 0 ke sini berarti 0 kurangi 1, 0 kurangi 9, which is hasilnya adalah positif. Negatif kali negatif kan positif. Kemudian ini negatif, sini positif, berarti positif kali negatif, negatif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Karena 0 itu ada sebelah kiri dari 1/3, berarti sini negatif, sini positif, sini negatif, dan sini positif. Sehingga daerah penyelesaiannya akan ada di sini teman-teman, di daerah yang positif. Loh, dari mana Kak daerah positif? Yaitu daerah yang diminta oleh soal, yaitu lebih dari sama dengan 0 ya. Sehingga daerahnya dari kurang dari sama dengan Y, kurang dari 3, atau Y-nya lebih dari sama dengan 9. Di awal kita misalkan ya tadi ya, Y-nya berarti ini berarti 3 pangkat X kurang dari sama dengan 1/3 kurang dari 3. 1/3 itu sama aja 3 pangkat negatif 1 ya. Gini, ini 3 pangkat 1. 3 pangkat X ini ya. Jadi otomatis daerahnya dari negatif 1 sampai 1 untuk X-nya. Kemudian yang sebelah kanannya, Y-nya itu kan kita ganti jadi 3 pangkat X ya. 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2, berarti X-nya lebih dari sama dengan 2. Gitu, jadi daerahnya akan ada, berarti A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 2. Sehingga kalau kita hitung, A ditambah 2B ditambah C sama dengan negatif 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 ya. Maka nilainya sama dengan 4 ini berarti negatif 1 tambah 4, which is 3 ya. Jawabannya yang D teman-teman. Gitu. Ini untuk satu soal aja panjang banget ya. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Sebelumnya saya rapikan dulu ya. Nomor 3, jika A kurang dari X kurang dari B adalah solusi persamaan 1 tambah 2 pangkat X tambah 2 pangkat 2X dan seterusnya lebih dari 2. Dengan X tidak boleh 1, maka A ditambah B tak sama dengan.
Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita lihat di sini 1 tambah 2 pangkat X tambah 2 pangkat 2X dan seterusnya ini merupakan barisan atau deret geometri tak hingga, teman-teman ya. Ini berarti otomatis deret geometri tak hingga. Yang mana kalau ingin mendapatkan deret geometri tak hingga, berarti di sini A-nya sama dengan 1 ya. R-nya berarti 2 pangkat X. Karena 2 pangkat X bagi 1 kan 2 pangkat X ya. Gitu. Nah, agar deret geometri tak hingga itu memiliki jumlah atau konvergen, maka kan daerah nilai R-nya itu harus apa? R-nya itu harus di antara 1 dan kurang dari negatif 1. Lebih dari 1 dan lebih dari negatif 1 dan kurang dari 1 gitu. Agar dia konvergen, teman-teman. Maka kan R-nya itu kan 2 pangkat X ya, berarti R-nya atau 2 pangkat X itu lebih dari negatif 1 atau kurang dari 1 kan. Nah, di sini kan kalau misalnya kita dilihat, karena 2 pangkat X itu kan hasilnya selalu negatif ya. Selalu positif, sorry. Karena 2 pangkat X itu pasti lebih dari 0. Ya. Maka 2 pangkat X pasti lebih dari negatif 1. 2 pangkat X lebih dari 1. Negatif 1, sorry. Lebih dari negatif 1. Sehingga yang perlu kita cek itu 2 pangkat X kurang dari 1. Cek 2 pangkat X kurang dari 1. Kalau satunya kita ubah menjadi 2 pangkat, maka 2 pangkat 0, sehingga X-nya itu pasti kurang dari 0. Nih, ingat-ingat ya. Ini batas pertama. Karena di sini sebetulnya sih minta batas ya, batas kecil sama batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kalau kita ingat kembali, rumus dari deret geometri tak hingga itu sama dengan A dibagi 1 min R kan ya. Teman-teman pasti ingat ya. Nah, A-nya itu 1 dibagi dengan 1 dikurangi R-nya, yaitu 2 pangkat X. Yang mana dia harus lebih dari 2 berdasarkan soal ya. Maka tinggal kita kali silang aja, teman-teman ya. Berarti 1 lebih dari 2 dikali 1 dikurangi 2 pangkat X. Ini kalau kita hitung berarti 1 lebih dari 2 dikurangi 2 pangkat X plus 1 ya. Sehingga kalau 2-nya kita pindahin, berarti 1 min 2 lebih dari negatif 2 pangkat X plus 1. Berarti negatif 1 lebih dari negatif 2 pangkat X plus 1. Biar bagus, dibikin positif aja ya. Berarti 1, karena dikali negatif 1, maka tandanya berubah. Jadinya kurang ya. Gitu teman-teman. Sehingga kalau satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0, ini berarti 2 pangkat 0 kurang dari 2 pangkat X plus 1, which is 0 kurang dari X plus 1, sehingga nilai X-nya itu gini ya, negatif 1. Gitu. Ini berarti batas berikutnya. Nah, karena kita sudah punya batas masing-masing, tinggal kita gabung aja, berarti X-nya itu lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, sehingga A-nya berarti negatif 1 dan B-nya sama dengan 0, teman-teman. Sehingga kalau pertanyaannya A ditambah B, otomatis negatif 1 ditambah 0, which is negatif 1 ya. Jawabannya yang A. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Diberikan lingkaran pada bidang koordinat dengan titik pusat A, B dan memotong sumbu X di titik 3,0 dan 9,0. Oke, berarti bisa kita langsung cari aja titik A dan B-nya ya. Tapi kita baca lagi. Jika garis melalui titik 0,3 menyinggung lingkaran di titik 3,0, maka nilai A kuadrat dikurangi B kuadrat. Otomatis kita nyari titik pusatnya nih teman-teman ya. Maka kita bisa mulai dari kita cari absis dari pusat lingkarannya ya.
absis lingkaran A itu berarti absis pusat lingkaran. Itu kan sama dengan A ya. Nah, itu bisa didapatkan dengan membagi 2, karena kan terletak tepat di tengah-tengah kedua titik potong sumbu X ini kan. Titik potong sumbu X kan ini. Otomatis dia ada di tengah-tengah mereka, berarti nanti 3 ditambah 9 aja. Dibagi 2. Nah, ini adalah nilai dari si A-nya. 3 tambah 9, 12, bagi 2, 6 ya. Langsung aja. Kemudian kita punya garis singgung yang melalui titik 0,3 dan titik singgungnya di 3,3. Berarti otomatis kita punya gradien ya, punya 2 gradien. Yang pertama garis singgung yang melalui 0,3. Garis singgung melalui 0,3 dan 3,3 ya. 3,0 sorry. Maka kita bisa anggap ini gravitasi gradien G, maka kita bisa langsung cari ya. 0 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 0. Yes, negatif 1 teman-teman ya. Nah, kemudian tinggal kita nyari jari-jari lingkaran dari pusat A, B ya. Sehingga jari-jari pusat A, B atau sama dengan P, A-nya 6 ya. A, 6, B itu bisa kita cari ke titik singgung aja ya. Ke titik 3,0 itu sama aja mencari jari-jari cari-cari gradien lain, misalkan R ya. Berarti kita bisa gabungkan MR sama dengan 0 dikurangi B dibagi dengan 3 dikurangi 6 ya. Maka nilainya sama dengan negatif B per negatif 3 atau sama dengan B per 3. Nah, karena jari-jari dan garis singgung itu saling tegak lurus kan, otomatis ya, hasil perkalian dari MG dan MR itu pasti nilainya sama dengan negatif 1 teman-teman. Karena MG-nya negatif 1, MR-nya itu B per 3, hasilnya negatif 1, maka B-nya sama dengan 3. Gitu. Sehingga pusatnya itu ada di A, B. Karena yang ditanyakan adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka otomatis A-nya kan tadi berapa ya? A-nya 6 ya. 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka 36 dikurangi 9 sama dengan 27 ya. Gitu. Jawabannya yang C, teman-teman ya. Cukup mudah nggak teman-teman menurut kalian? Untuk soal nomor 4 ini. Harusnya mudah ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, jika X dikurangi 2 kuadrat, membagi habis X kuadrat dikurangi X pangkat 3, ditambah BX pangkat 2, ditambah 4X dikurangi 4, maka A dikali B-nya berapa? Maka kita coba pakai ini aja ya, pakai polinomial. Kita misalkan dia menjadi fungsi polinomial ya, Px-nya sama dengan X pangkat 4 dikurangi Ax pangkat 3 ditambah dengan Bx pangkat 2 ditambah dengan 4X min 4. Kalau teman-teman ingat tentang teorema sisa dan turunan, itu kan berlaku aturan gini teman-teman ya. Berlaku bahwa P2 itu sama dengan 0, maka P aksen 2-nya juga nilainya sama dengan 0. Ya, ini aturan dalam polinomial ya. Ingat-ingat ini. Ini cukup kepake ya. Atau otomatis kalau ini Px sama dengan 0, maka ini P aksen X-nya juga sama dengan 0 gitu sih. Nah, untuk mempermudah, coba kita bikin X sama dengan 2. Kita substitusikan ke dalam P ya. Berarti P2 sama dengan 2 dipangkatkan 4 dikurangi A dikali dengan 2 pangkat 3
ditambah B dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 dikurangi 4. Karena dia membagi habis, maka sisanya 0 ya. Berarti di sini 2 pangkat 4, 16. Ini berarti 8A plus 4B ditambah 8 dikurangi 4 ya. Tinggal hitung 16 ditambah, ini 8 kurangi 4 kan 4 ya. 16 tambah 4, 20 teman-teman ya. Berarti ini 20 dikurangi 8A ditambah 4B. Kita pindahkan berarti 8A min 4B sama dengan 20. Kita bagi 4 berarti 2A min B sama dengan 5 ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk mencari persamaan kedua, teman-teman harus turunkan dulu nilai dari PX-nya. Kan kita tahu PX-nya itu sama dengan X pangkat 4 min AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah 4X min 4 ya. Kalau kita turunkan, maka jadi 4X pangkat 3, 3AX pangkat 2, tambah 2BX ditambah 4. Nah, coba kita substitusikan untuk X sama dengan 2 ya. Berarti P aksen 2-nya sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 3 dikali A dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali B dikali 2 ditambah 4 ya. Maka ini 2 pangkat 3 kan 8 dikali 4 32 ya. 32 nih nggak ada sisa. Kemudian berarti 4 kali 3 12A plus 4B ditambah 4. 32 tambah 4 36 ya. Dikurangi 12A ditambah 4B. Maka kalau kita pindahkan berarti 12A min 4B sama dengan 36. Dibagi dengan 4. 3A min B sama dengan 9. Ini persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita bisa lakukan eliminasi ya. Berarti 2A dikurangi B sama dengan 5. Kemudian 3A dikurangi B sama dengan 9. Kita kurangi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas saja ya. 3A dikurangi 2A berarti A. Negatif B dikurangi negatif B habis. 9 kurangi 5 4 ya. Berarti A-nya sama dengan 4. Kalau A-nya 4 berarti B-nya sama dengan 2A dikurangi B sama dengan 5 ya. Berarti 2 dikali 4 kurangi B sama dengan 5. Berarti 8 dikurangi 5 sama dengan B. B-nya sama dengan 3 teman-teman. Kalau pertanyaannya A dikali B otomatis 4 kali 3 ya. Which is 12. Jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Bisa dipahami untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 di sini A, B, C, D berukuran 2 kali 2. Ingat-ingat ya, ordonya 2 kali 2. Dengan A ditambah C, B transpose sama dengan CD. Jika A mempunyai inverse, determinan D transpose dikurangi B sama dengan M dan determinan C sama dengan N, maka determinan 2A inverse adalah titik-titik. Oke, berarti coba kita analisa terlebih dahulu. Yang pertama kita ubah dulu ya teman-teman ya. Kita bikin A sama dengan aja. Berarti kalau kita bikin A sama dengan berarti CD dikurangi dengan CB. CB transpose ya, transpose CB. Atau kalau misalnya kita keluarkan C-nya berarti A sama dengan C dikali D dikurangi B transpose gitu ya. Nah, kalau kita mau jabarkan jadi determinan, kalau kita bikin determinan berarti determinan A sama dengan determinan C dikali dengan determinan D dikurangi B transpose. Gitu. Nah, di soal diketahui bahwa yang diketahui itu yang ditanyakan adalah mengenai determinan dari D pangkat T dikurangi B sama dengan M, diketahui di situ. Nah, maka coba kita hubungkan antara determinan D dikurangi B transpose ke sini nih. Bisa nggak kita ngubunginya?
kita coba ngubunginya itu ke sifat ini loh teman-teman ya. Jadi kalau kita punya matriks X plus minus Y, terus nilainya sama dengan matriks gini deh, dituliskan aja ya biar teman-teman ingat bahwa X plus minus Y transpose itu nilainya akan sama dengan X transpose plus minus Y transpose ya. Tahu ada juga teman-teman kalau teman-teman punya X transpose ditransposkan lagi nilainya sama dengan X ya. Nah ini sifat ini yang kita bisa pakai untuk menyelesaikan bentuk yang tadi. Jadi kalau saya punya D transpose dikurangi B, kita transposkan lagi, nilainya akan sama dengan D transpose yang ditransposkan dikurangi B transpose ya. Ini berarti sama aja D dikurangi B transpose gitu. Nah kemudian kita bisa buat determinannya berarti ya. Berarti kita bisa buatkan determinan dari D dikurangi B transpose itu nilainya akan sama dengan determinan dari D dikurangi B transpose yang ditransposkan kan, ya enggak? Sehingga determinan dari D dikurangi B transpose itu nilainya sama ya, sama aja kayak determinan D transpose dikurangi B gitu. Nah di soal diketahui bahwa determinan DT min B itu sama dengan M. Sama dengan M, otomatis kita bisa langsung tulis aja determinan dari D dikurangi transpose itu nilainya sama dengan dikurangi B transpose sama dengan M gitu. Tuh diingat-ingat ya. Kemudian berarti kalau kayak gini berarti coba kita arahkan ke bentuk ini nih. Sehingga determinan A sama dengan determinan C dikali dengan determinan D dikurangi B transposnya kita ubah ya. Determinan C itu di soal diketahui bahwa dia nilainya N. Kalau determinan ini nilainya M, sehingga ini determinan A itu sama dengan N dikali M. Atau kalau kita buat biar bagus, determinan A-nya sama dengan MN gitu teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita coba ngarah ke bentuk determinan 2A inverse. Teman-teman harus ingat mengenai materi matriks ini penting banget tentang matriks yang berordo K dikali K. K dikali K, maka determinan dari si ininya berapa. Kita tulis dulu deh. Ingat bahwa matriks berordo K dikali K maka determinan dari Cx-nya itu kita bisa dapatkan dengan kita pindahin aja, nggak muat ya, atau kita kecilin dulu. Itu kita bisa dapatkan dengan C pangkat K dikali determinan si X ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau kasusnya di sini adalah determinan 2 min 1, 2A inverse maksudnya, itu kita cek dulu ordonya. Kebetulan ordonya 2 kali 2, maka sama aja kayak 2 pangkat 2 dikali dengan determinan A inverse. Ini berarti 4. Determinan A inverse itu sama aja 1 per determinan A. Maka 4 dikali dengan 1 per determinan A. Determinan A-nya sama dengan MN. Maka nilainya sama dengan 4 per MN. Sesuai dengan keinginan soal. Jawabannya adalah yang
A ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Ini materi matriks itu materi yang mudah, tapi ternyata modalnya cukup banyak teman-teman ya. Jadi harus hafal sifat-sifat matriks yang jarang diketahui orang. Ini salah satu sifat yang jarang diketahui orang nih. Kayak ini kan sifat yang mungkin jarang ya dipakai di sekolah, sehingga jarang diingatkan oleh guru gitu loh. Jadi teman-teman harus ingat mengenai materi tersebut. Gitu ya. Saya repikan sedikit ya. Oke, kalau sudah, kita coba lanjut ke materi atau nomor 6 ya. Nomor 7, sorry. Oke, di nomor 7, jika negatif pi per 2 kurang dari x kurang dari pi per 2, artinya berarti dia dari negatif 90 sampai 90 ya. Dan x-nya memenuhi 5 cos kuadrat ditambah 3 sin cos. Lebih dari sama dengan 1, maka himpunan semua y sama dengan tangan x adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini saya kira cukup mudah ya, berarti biar bagus bentuknya karena kita butuh dalam bentuk tangan, maka kita ubah dulu aja kali ya bentuk 5 cos kuadratnya ditambah 3 sin x dikali cos x nya sama lebih dari sama dengan 1 ya. Kita bagi dengan cos kuadrat biar cos kuadratnya habis. Bagi cos kuadrat sehingga kita bisa dapatkan berarti tinggal 5 doang ditambah dengan 3 sin x per cos x ya. Lebih dari sama dengan 1 per cos kuadrat x. Gitu enggak teman-teman ya. Oke, kalau udah kayak gini nih teman-teman enak banget ya, tinggal ubah aja sedikit ya. Berarti ini 5 ditambah, ingat sin per cos itu sama dengan tangan ya. Ini lebih dari sama dengan 1 per sekan, 1 per cos kuadrat itu sama dengan sekan kuadrat x gitu. Oke, terus berarti kita coba arahkan ini, ingat-ingat lagi teman-teman, ingat bahwa sekan kuadrat itu sama dengan 1 plus tangan kuadrat ya. 1 plus tangan kuadrat x. Sehingga kita bisa ubah nih bentuk ini menjadi 5 plus 3 tangan x lebih dari sama dengan 1 plus tangan kuadrat x. Sehingga kalau kita kumpulkan jadinya tangan kuadrat x dikurangi 3 tangan x 1 kurangi 5 negatif 4 ya. Nih gitu ya, kurang dari 0. Sehingga karena di soal mintanya tangan itu adalah y, maka kita misalkan nih berarti y kuadrat kurang dari 3 tangan x kurang dari 4. Kita pindahin ke sini aja ya tandanya tuh kita. Terus kita faktorkan. Kok ini masih tangan, ini harusnya y, sorry. Sehingga kita bisa dapatkan y min 4 dan y min 1 ya. Y plus 1 sorry. Sehingga y-nya sama dengan 4 atau y-nya sama dengan negatif 1. Dari 4 dan negatif 1 ini kita bikinkan garis bilangannya. Ya itu udah pasti dapat sih ya. Berarti negatif 1 dan 4. Kita masukin 0 ke sini. Hasilnya pasti negatif. Negatif kurang dari 0. Maka di sini negatif, sini positif, sini positif. Kita bikin bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Oke, berarti dari sini bisa dapatkan nilai y-nya itu kurang dari sama dengan 4, lebih dari sama dengan negatif 1. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, ini cukup mudah untuk soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Di nomor 8, jika suku banyak x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 tambah 5x tambah b dibagi x pangkat 2 tambah 2x plus 2 bersisa 7x.
plus 4, maka jika dibagi X pangkat 2 plus 4 X plus 4 bersisa berapa gitu ya. Oke, berarti kita harus lakukan pembagian secara porogapit aja, manual aja teman-teman ya. Di mana ya? Karena ini prosesnya agak panjang, di sini aja kali ya. Berarti X pangkat 4 ditambah 3 X pangkat 3 ditambah AX pangkat 2 plus 5X plus B ya. Gitu. Dibagi oleh X kuadrat plus 2X plus 2. Oke. Nah, kita fokus pembagian ke ini dulu. X pangkat 2 dikali berapa? Jadi X pangkat 4. Otomatis harus dikali X pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa langsung kalikan X pangkat 2 kali X pangkat 2, X pangkat 4. Pangkat 2 dikali 2X berarti 2X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2, maka jadinya 2X2 ya. Kita kurangi. Sehingga berarti X pangkat 4-nya habis. Berarti sini sisa X pangkat 3 ditambah dengan A dikurangi 2 untuk X pangkat 2-nya, ditambah 5X ditambah B ya. Kalau sudah berarti X pangkat 2 kali berapa biar jadi X pangkat 3, maka dikali X. Berarti sini berarti X pangkat 3 ditambah dengan 2X pangkat 2 ya enggak, ditambah 2X. Kita kurangi lagi, berarti X pangkat 3 nya habis, berarti A dikurangi 2 berarti A dikurangi 4 X pangkat 2 ya, ditambah 5 kurangi 2 3X plus B gitu. Berarti biar hilang X pangkat 2 nya berarti dikali dengan A-4 ya. A-4 kali X pangkat 2 ya berarti A-4 X pangkat 2. A-4 kali 2X berarti 2A min 8 ya. Oh, ada X ya, sorry. Ini harusnya kita geser lagi ya, takut nggak muat. Ini berarti masih dalam konteks X ya. Kemudian A min 4 dikali dengan 2 ya, otomatis jadi tetap 2A min 8 gitu teman-teman ya. Kita kurangi, maka ini habis. A min 4 nya sisa 3X dikurangi dengan berapa ini, negatif 8. 3 dikurangi negatif 8 berarti 11 ya. 11X 0 dikurangi 2A berarti 11X 2 dikurangi 2A ya. Oh, ini berarti 11 dikurangi 2A dalam X aja kali ya, biar gampang. 11 dikurangi 2A dalam kurung X ditambah dengan B. Nggak muat teman-teman, kita geser ya. Ditambah dengan B dikurangi 2A ditambah 8 gitu ya. Kalau teman-teman bingung ini loh, ini kan ini habis ya sama ini kan habis sama ini gitu loh, yang ini habis sama ini teman-teman ya. Oke, berarti sisanya ini, sehingga kita udah punya juga sisanya setelah perhitungan 7X ditambah 14. Di sini juga ada 11 min 2A dalam bentuk X ditambah B dikurangi 2A plus 8 dalam bentuk X, sehingga kita bisa sesuaikan kesamaan ya. Berarti otomatis 7X nya itu sama dengan 11 dikurangi 2A dalam X, sehingga X nya habis, berarti 7 sama dengan 11 dikurangi 2A teman-teman, sehingga 2A nya sama dengan 11 dikurangi 7 which is 4 ya. Maka 2A sama dengan 4, A nya sama dengan 2. Kalau A nya sama dengan 2, kita bisa dapatkan B nya.
dengan manfaatkan 14 sama dengan B dikurangi 2A plus 8. Berarti B dikurangi 2 dikali 2 tambah 8. Ini 14. Berarti B-nya ditambah dengan 4 sama dengan 14. Maka B-nya 10 nih teman-teman. Sehingga kalau A sama B-nya udah ketemu, teman-teman bisa langsung substitusikan nilai A sama B-nya ke dalam bentuk persamaan baru untuk mencari hasil pembagian dengan persamaan yang lain. Ya, sehingga kita bisa tuliskan nilainya itu, persamaannya itu berarti X pangkat 4 ditambah 3X ditambah AX, A-nya kita ganti 2, berarti 2X kuadrat ditambah 5X, nah ditambah B-nya 10. Oke, kita bagi dengan yang baru yaitu X kuadrat plus 4X plus 4 ya. Sorry, kita geser sedikit teman-teman ya. Tidak muat ternyata. Berarti X kuadrat plus 4X plus 4. Sehingga kalau kita masukin berarti ini kali X pangkat 2 ya. X pangkat 4 plus 4X pangkat 3 plus 4X pangkat 2. Kita kurangi. Hasilnya adalah negatif X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah 5X plus 10. Kemudian kita kalikan dengan X ya, biar jadi X pangkat negatif X pangkat 3 min 4X pangkat 2 min 4X, kita kurangi lagi. Berarti sama dengan 2X pangkat 2 plus 9X plus 10 ya. Kita berarti kalikan dengan 2 ya. Berarti 2X pangkat 2 plus 8X plus 8. Sehingga kita bisa dapatkan 9 kurangi 8 itu 1. 10 kurangi 8 juga 2. Berarti sisanya adalah X plus 2. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Gitu. Itu untuk soal nomor 8. Kita lanjut soal nomor 9. Oke, untuk soal nomor 9 ini kita bisa langsung lakukan pemisalan aja teman-teman ya, biar tidak mempersulit nanti di proses berikutnya. Kita misalkan aja. Misalkan 2 log X-nya sama dengan A, 2 log Y-nya sama dengan B. Sehingga kalau persamaan ini kita ubah, jadinya nanti A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan 2 log 56. Nah, 2 log 56-nya kita ubah dulu ya. 2 log 256 itu sama dengan 2 log 256 itu kan berarti 2 pangkat 8 ya. Maka ini sama aja 8 kali 2 log 2. Maka nilainya sama dengan 8 teman-teman ya. Sehingga ini kita bisa tulis A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Kemudian kita juga perlu ubah yang ini, yang bagian berikutnya, yaitu 2 log 16 ya. 2 log 16 ya, teman-teman udah pasti tahu sih. 16 itu 2 pangkat 4 ya. Maka ini pasti nilainya sama dengan 4. 2 log 2 which is sama dengan 4 ya. Sehingga untuk persamaan yang kedua juga dapat, yaitu ininya belum diganti teman-teman, sorry. Ininya kalau teman-teman bisa ubah, ini 2-nya tuh bisa maju gitu loh ya. 2 log X pangkat 2 itu kita bisa ubah menjadi 2 log X ya. Kemudian 2 log Y pangkat 2 juga bisa kita dapat jadi 2 log Y, which is ini sama dengan 2A, ini sama dengan 2B. Berarti kita bisa dapatkan 2A dikurangi 2B sama dengan 4 ya. Ini persamaan yang kedua.
Jangan bingung ya, 4 dari mana? 4 ini, 4 itu kan yang ini, 2 log 16 kita udah hitung tadi kan 16 sama dengan 2 pangkat 4, jadinya 4 doang. 256-nya kita ubah jadi 2 pangkat 8, berarti 8-nya maju. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini masing-masing kita bisa pecah ya. Persamaan 1 itu kan sama dengan A kuadrat min B kuadrat, itu sama dengan 8. Itu kita bisa pecah jadi A min B dikali dengan A plus B ya, sama dengan 8. Nah, persamaan yang kedua pun bisa kita pecah ya. Duanya kita majuin, di A min B sama dengan 4, maka A min B-nya sama dengan 4 bagi 2. Ini jadiin persamaan yang kedua aja ya. Sehingga A min B-nya sama dengan 2, dikali dengan A plus B sama dengan 8. Maka A plus B-nya sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Ya. Antara persamaan 2 dan ini jadi persamaan 3 ya. Persamaan 2 dan 3-nya kita coba lakukan eliminasi aja ya. A plus B sama dengan 4, A min B sama dengan 2. Kalau kita kurangi, hasilnya adalah 2B sama dengan 2, maka B-nya sama dengan 1. Kalau B-nya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan berapa? Maka kita bisa dapatkan A tambah B sama dengan 4. Maka A tambah 1 sama dengan 4. A-nya sama dengan 3, teman-teman ya. Nah, kita udah balikin lagi nih. Tadi kan kita misalkan bahwa 2 log X sama dengan A. Berarti 2 log X sama dengan A. Dalam hal ini A-nya sama dengan 3. Maka 2 log X sama dengan 3. Kita balikin ke dalam bentuk perpangkatan. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 8. Kemudian kalau 2 log Y sama dengan B, B-nya sama dengan 1, maka 2 pangkat 1 sama dengan Y, teman-teman. Berarti Y-nya sama dengan 1. Sehingga kalau pertanyaannya adalah 2 log X pangkat 6 Y pangkat negatif 2, ya otomatis gampang ya. Sehingga 2 log X pangkat 6 dikali Y pangkat negatif 2. Ini kita bisa ubah dulu ya. 2 log X pangkat 6. Ini kan karena perkalian, maka bisa aja kayak ditambah dengan basis yang sama. Gitu ya. Maka kita tinggal masukkan X-nya sama dengan 8 pangkat 6 ditambah dengan 2 log Y-nya 1 ya. Kok 1 sih, ini 2 pangkat 1 ke 1-nya Y. Ini 2, sorry. Ini harusnya 2. Oke. Ini sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, di sini berarti 8 pangkat 6. Otomatis kan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dikali 6. Berarti 18 maju ya. Gitu. Ditambah dengan negatif 2. 2 log 2. Otomatis sama aja 18 dikurangi 2, teman-teman. Which is 16 ya. Jawabannya yang C, teman-teman. Gitu untuk soal nomor 9. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Oke, selanjutnya nomor 10. Di nomor 10 sudah saya coba buatkan ya untuk kubusnya dengan titik P di tengah-tengah BC. Pertanyaan adalah perbandingan luas segitiga APG dan luas segitiga DPG. Nah, untuk menyelesaikan soal ini coba kita tarik garis ya. Tarik garis dari A ke P dan ke G. A ke P, kemudian P ke G, A ke G. Ini teman-teman kalau lihat ya di sini AG itu sebagai diagonal ruang ya. Diagonal ruang tuh sisi akar 3. Dalam hal ini sisinya belum ada ya. Kita coba misalin aja teman-teman dari awal ya. Misalkan rusuknya atau sisinya itu sama dengan 2A lah ya, biar nggak pecahan. Maka AG-nya itu atau diagonal ruangnya, ini kan berarti 2A akar 3 ya. Diagonal bidangnya sama dengan 2A akar 2 ya. Karena AG adalah diagonal ruang, maka ini berarti 2A akar 3, teman-teman. Gitu. Nah, terus kita coba cari satu-satu ya untuk si ini tuh, untuk si segitiga APG dulu ya.
Nah, si APG itu berarti kita cari dulu nih A ke P-nya. Nah, untuk mencari A ke P, kita bisa manfaatkan segitiga ABP ya. Ya, ABP, segitiga ABP itu berarti yang ini nih. ABP. Ini siku-siku di B ya. Berarti kalau kita gambarkan bentuknya gini nih. Ini berarti P, ini B, ini A. Nah, A ke B-nya itu kan rusuknya, berarti ini 2A. B ke P itu setengahnya, karena B tengah-tengah BC, kan otomatis ini A nih. Berarti cari AP-nya pakai Pitagoras ya. AP-nya berarti sama aja 2A kuadrat ditambah A kuadrat diakarin ya. Jadi sama dengan 4 ditambah 1 ya. 4A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 5A kuadrat. Atau sama dengan A akar 5 teman-teman. Gitu ya. Saya rapikan sedikit. Nah, dari sini sebetulnya bisa ketahuan nih. A ke P itu sama aja kayak P ke G ya. Karena ini kan setengahnya juga ya. Berarti kita bisa klaim lagi nih. AP sama dengan, aduh ini jelek, sama dengan PG. Terus sama siapa lagi ya? Kalau kita tarik garis D ke G juga sama lagi nih berarti ya. D ke P, sorry. Ini kan kalau kita tarik, ini kan segitiga DPG kan. Noh ya, DPG berarti DP juga sama ya. DP-nya juga nilainya pasti akar A akar 5. Gitu dulu kali ya. Nah, terus kita mencari luas segitiga APG. Luas segitiga APG itu otomatis setengah dikali alas. Dalam hal ini kalau kita gambarkan ya, karena di sini AP sama PG itu sama, berarti segitiga APG itu sama kaki ya. Ya enggak teman-teman? Kalau kita gambarkan gini loh. Kita gambarkan sederhana aja ya. Ini sorry ya kalau nggak sesuai ya. Berarti ini P, ini G. Oh, jangan ke, ya ke G, ini ke A ya. Berarti otomatis GP-nya dengan AP itu sama ya. Itu A akar 5, ini juga A akar 5. Nah, G ke A-nya kita udah punya nih, G ke A itu sama dengan 2A akar 3. Karena dia sama kaki, otomatis tertarik ke bawahnya itu harus sama panjang nih. Berarti karena A ke G-nya adalah 2A akar 3, otomatis A ke sini tengah-tengahnya tuh A akar 3 kan. Gitu. Nah, tinggal nyari tingginya yang ini lah. Nah, untuk mencari tingginya kita pakai Pitagoras saja ya. Dari T sama dengan A akar 5 dikuadratin dikurangi A akar 3 dikuadratin ya. Gitu. Jadi nilainya sama dengan 5A kuadrat dikurangi 3A kuadrat. Diakarin, berarti nilainya sama dengan 2A kuadrat. Sehingga ini sama dengan A akar 2 ya. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita hitung aja. Setengah kali alas. Alasnya adalah GA teman-teman. Yaitu 2A akar 3 kali T-nya adalah A akar 2. Sehingga ini sama dengan, ini 2-nya habis, berarti A kuadrat akar 6. Ini adalah luas dari APG-nya. Nah, untuk mencari luas dari DPG juga sama ya. Berarti kalau kita gambarkan untuk DPG-nya kurang lebih sama lagi ya. Karena DP sama PG-nya sama. Berarti yang perlu kalian cari DG-nya.
Oh, DG-nya juga udah dapat. DG-nya itu DG itu dalam hal ini adalah diagonal bidang, yaitu berarti 2A akar 2 nilainya. Ya otomatis kalau kita gambarkan, kalau mirip kayak tadi ya, gini, berarti tetap di P, ini D, ini G, DG-nya ini 2A akar 2, dan PG sama DP-nya sama lagi, A akar 5 ya. Otomatis dia motong di tengah-tengah, sehingga di sininya adalah A akar 2. Ya otomatis tingginya yang ini mirip kayak tadi. Tadi kan A akar 5 dikurangi A akar 3 hasilnya A akar 2. Berarti yang di sini A akar 5 kurangi A akar 3, otomatis TI-nya adalah A akar 3, teman-teman. Ya. Sehingga untuk mencari luas segitiga DPG-nya langsung aja ya. Sama dengan setengah dikali alasnya 2A akar 2, tingginya adalah A akar 3. Sama dengan A kuadrat akar 6. Pertanyaannya adalah perbandingan mereka. Ya otomatis berarti luas segitiga APG dibagi dengan luas segitiga DPG, which is nilainya sama nih. Berarti sama aja 1/1, which is sama dengan 1/1. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya. Sebetulnya tanpa digambar pun teman-teman harusnya ngeh, tapi karena ini perlu dijelaskan maka harus digambar ya. Gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 11 ya. Nomor 11, misalkan UN menyatakan suku ke N dan dari barisan aritmatika diketahui suku 1 dan 2-nya dikali suku keduanya adalah 10. Berarti U1 dikali U2 sama dengan 10. U1 itu A, U2 itu A plus B sama dengan 10. Maka A kuadrat tambah AB-nya sama dengan 10. Kemudian di informasi berikutnya katanya U1 dikali U3 sama dengan 16. Berarti A dikali A plus 2B sama dengan 16. Maka A kuadrat ditambah 2AB sama dengan 16. Ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Persamaan 1 dan 2-nya eliminasi ya. Berarti A plus B sama dengan 10 dikurangi dengan A plus 2B sama dengan 16. Kita kurangi dari bawah aja ya, ke atas. Berarti A dikurangi A habis, 2B dikurangi BB, 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Oh, AB sorry. Ini AB harusnya, ada AB-nya. Ditambah AB ditambah dengan 2AB. Berarti AB-nya sama dengan 6. Artinya A dikali B-nya 6 gitu. Kalau A dikali B-nya 6, maka kita bisa cari nih. Sehingga A kuadrat ditambah AB sama dengan 10. Berarti A kuadrat ditambah 6 sama dengan 10 kan ya. Berarti A kuadratnya sama dengan 4. Akar 4 itu kan plus minus 2. Tapi yang diminta adalah bilangan positif. Berarti A-nya sama dengan 2. Kalau A-nya sama dengan 2, maka B-nya berapa? Karena A dikali B-nya 6, maka A 2 dikali B sama dengan 6. Maka B-nya sama dengan 3. Pertanyaannya adalah suku ke-10. Suku ke-10 itu kan berarti A ditambah 9B, teman-teman. Kayaknya nggak ada jawabannya deh. Karena A-nya itu 2 ditambah 9 kali 3. 27 tambah 2, 29. Nggak ada di opsi ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Wajar karena yang bikin juga manusia, bisa jadi salah ya. Dan menurut saya sih pasti salah soalnya. Salah option. Oke, lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 12. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 dan h-nya adalah f bundaran g dengan g5 sama dengan negatif 1 dan g aksen x plus 1 x min 1-nya dibagi x min 1 sama dengan 2x plus 2, maka h aksen 5-nya sama dengan berapa? Kita main dari h dulu ya. Berarti kalau hx itu
sama dengan F bundaran GX ya. Berarti FGX gitu. Berlaku juga untuk turunannya, berarti H aksen X sama dengan F aksen, ini pakai aturan rantai ya, GX dikali dengan G aksen X. Sehingga kita bisa, kalau pertanyaannya H aksen 5, berarti H aksen 5 sama dengan F aksen G5 dikali dengan G aksen 5 ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Sini aja deh, barangkali teman-teman nggak kelihatan. Berarti F aksen G5 itu nilainya sama dengan negatif 1 ya. Berarti sama aja F aksen negatif 1 dikali dengan G aksen 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa bedah dulu masing-masing teman-teman ya. Kita bedah dulu untuk yang pertama, untuk fx dulu boleh ya. Kan fx-nya itu sama dengan 2x plus 1 pangkat 5 ya. Kita turunkan dulu. Sehingga berarti 5-nya turun, 2x plus 1 pangkat 4 ya, dikali dengan 2. Nah, tinggal kita masukin aja f aksen satunya. F aksen negatif satunya sama dengan 5 dikali 2 dikali negatif 1 berarti negatif 2 tambah 1 pangkat 4 kali 2. Ini 10 dikali negatif 1 pangkat 4 itu 1. Berarti ini 10 teman-teman ya. Jadi kita bisa ganti di sini nilainya sama dengan 10. Nah, tinggal kita bedah lagi untuk nilai dari G aksen 5-nya itu sendiri. Nah, G aksen 5-nya berarti kita coba di sini aja. Kita kan punya di dalam, sorry ini saya bikin dulu, di dalam G aksennya nilainya ini, di dalam G aksennya nilainya ini, berarti otomatis kita bisa klaim bahwa X plus 1 dibagi X min 1 nilainya sama dengan 5 untuk dapetin X ya. Berarti X plus 1 sama dengan 5X min 5, sehingga 4X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 per 4. Tahu X sama dengan 3/2 teman-teman. Nah, si X-nya itu masukin ke G aksen berarti kalau kayak gini ya. Berarti G5-nya, G aksen 5 itu sama dengan 2 dikali 3/2 ditambah 2. Sehingga ini 3 ditambah 2. Nilainya 5 teman-teman. Sehingga kita bisa langsung ganti dengan 5. Sehingga 10 kali 5 sama dengan 50. Jawabannya adalah yang C. Ini gampang ya, soal nomor 12. Kita lanjut soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini kita pakai jika P lebih dari 0 dan limit X menuju P untuk X pangkat 3 plus PX pangkat 2 plus QX dibagi X min P sama dengan 12 P min Q-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebetulnya kita bisa main dari bentuk tak tentu ya. Tak tentu dari limit. Otomatis kalau kita substitusikan ya. Coba kita substitusikan nilai X-nya. X sama dengan P ke soal. Otomatis nanti P pangkat 3 ditambah dengan P dikali P pangkat 2 ya. Tambah Q dikali P. Ini kan nilainya pasti sama dengan 0 ya. Karena di bawahnya bentuknya tak tentu 0 per 0 kan. Maka kita bisa bikin P pangkat 3 tambah P pangkat 3 berarti 2P pangkat 3 ditambah QP sama dengan 0. Kita bagi dengan P, maka jadi 2P pangkat 2 plus Q ya, sama dengan 0. Maka 2 Q-nya sama dengan, kita bikin Q aja, Q sama dengan negatif 2P pangkat 2 ya. Oke, kita simpan di situ aja. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu melakukan teorema L'Hopital ke dalam soal ya. Artinya kita turunkan tuh nilai dari bentuk persamaannya. Tapi kita tulis dulu ya.
Nah, kita turunkan teman-teman. Kalau kita turunkan berarti limit X menuju P. Ini berarti 3X kuadrat plus 2PX plus Q ya. Dibagi dengan 1. Kita substitusikan X sama dengan P berarti 3P kuadrat ditambah 2P kali P tambah Q. Jadinya 5P kuadrat plus Q ya. Nah, tadi kan di soal nilainya sama dengan 12, maka ini sama dengan 12. Sehingga 5P kuadrat, Q-nya kita ganti pakai yang ini, negatif 2P kuadrat. Sama dengan 12. Maka ini 3P kuadrat sama dengan 12. P kuadratnya sama dengan 4, teman-teman. Kalau udah dapat P kuadratnya sama dengan 4, kita bisa cari nilai P-nya. Berarti nilai P-nya kan kita ambil yang positif, berarti P-nya sama dengan 2. Nah, Q-nya kita bisa masukin ya teman-teman ya. Karena kan Q-nya itu sama dengan negatif 2P kuadrat. P kuadratnya sama dengan 4. Maka Q-nya sama dengan negatif 8. Kalau pertanyaannya adalah P dikurangi Q, maka 2 dikurangi negatif 8. Maka sama dengan 10. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Cukup mudah ya. Tapi bagi teman-teman yang masih bingung, boleh ditanyakan teman-teman di kolom komentar. Nanti kalau misalkan saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya, nomor 14. Tanggung di nomor 14, jika sin X tambah sin 2X tambah sin 3X sama dengan 0, untuk daerahnya dari 90 sampai 180 ya, maka nilai tangan 2X-nya berapa? Berarti dia ada di kuadran 2, teman-teman, daerah penyelesaiannya ya. Oke, berarti kita coba mengambil rumus penjumlahan sudut trigonometri ya. Ingat nggak yang sin A ditambah dengan sin B itu nilainya sama dengan 2 kali sin A plus B dibagi dengan 2 dikali dengan cos A min B bagi 2 ya. Nah, kita bisa manfaatkan penyelesaian ini dengan mencoba mengubah bentuk ini, sin 3X dan sin X. Kenapa? Karena biar bisa matching gitu deh. Dan otomatis 2 dikali sin X tambah 3X berarti 4X ya. 4X per 2 cos 3X dikurangi 3X sama X berarti 2X per 2 ya. Berarti otomatis jadinya 2 sin X 2X, sin 2X sorry. Sin 2X dikali cos X. Ini ditukar aja deh posisinya teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi ke soal ya. Di soal itu kan sin X plus sin 2X plus sin 3X sama dengan 0. Nah, sin X tambah sin 3X udah dapat, jadinya nanti 2 sin 2X dikali cos X ditambah sin 2X ya. Sin 2X nya biarin, nggak usah ubah. Nah, kemudian sin 2X nya kita keluarin ya, kita anti distributifkan, berarti sin 2X kita keluarkan dikali dengan 2 cos X ditambah 1 ya sama dengan 0. Berarti sin 2X sama dengan 0, berarti ini tidak memenuhi ya. Oke, kemudian berarti tinggal ini 2 cos X plus 1 sama dengan 0, maka cos X nya sama dengan negatif setengah ya. Nah, yang nilai cos itu yang negatif itu kan ada di kuadran 2 dan 3, karena di sini adalah kuadran 2, maka kita ambil kuadran 2 yaitu di X sama dengan 120 ya.
untuk nilai negatif setengah. Ya udah, berarti tinggal kita masukin ke tangan aja. Tangan 2x itu berarti artinya tangan 2 dikali 120, karena x-nya kan 120, maka tangan 240. Ini di kuadran 3, 240, tangan itu positif. 180 tambah berapa? Jadi tangan 240, berarti tangan 60 ya. Nah, tangan 60 itu akar 3, teman-teman. Jawabannya berarti yang E. Gitu. Sepele ya buat kalian mah yang begini-begini. Kita lanjut ke soal nomor terakhir. Ini cukup capek saya, teman-teman ya, untuk mengerjakan soal begini. Soal terakhir nomor 15. Diketahui x kuadrat plus 2xy plus 4x sama dengan negatif 3. Ditambah 4x sama dengan negatif 3. Dan 9y kuadrat plus 4xy. Ini kurang apa tambah sih? Dikurang 12y. Tambah 12y. Sama dengan negatif 1. Ini buram banget. Kita tambah aja ya. Berarti otomatis x kuadrat plus ini 6 ya berarti ya. 6xy ditambah 12y ditambah 9y kuadrat. Betul nggak? Tambah 4x, sorry. Sama dengan negatif 4. Yang mengandung unsur x-nya kita gabung aja ya. Berarti x kuadrat plus 6xy plus 9y kuadrat aja deh. Plus 4x plus 12y dah. Gitu. Sama dengan negatif 4. Ini berarti kalau difaktorin bisa ya. X plus 3y teman-teman. Pangkat 2. Ditambah. Berarti kalau 4-nya dikeluarin berarti x plus 3y lagi. Oh iya. Ini berarti plus 4 sama dengan 0. Kita misalkan. Misal. X plus 3y. Sama dengan P. Berarti ini P kuadrat plus 4P plus 4. Kalau difaktorkan berarti ya P plus 2 pangkat 2 sama dengan 0 ya. Berarti P-nya sama dengan negatif 2 teman-teman. Karena P-nya sama dengan X plus 3Y sehingga P sama dengan X plus 3Y sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya dapat ya yang E. Oke teman-teman, baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya yang saya lakukan ini buat bantu teman-teman untuk persiapkan UTUL UM UGM nanti. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya dan dadah.